Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari analisis sentimen. Apa itu analisis sentimen? Nah, dia yaitu proses mengidentifikasi dan mengkategori opini yang diaplikasikan dalam satu teks. Ini merujuk untuk menentukan apakah sikap penulis tersebut bersifat positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen biasanya digunakan persepsi publik terhadap produk, layanan, peristiwa, dan dapat membantu pengambilan keputusan strategi, pemasaran, dan politik sosial. Nah, pendekatannya biasanya mengarah ke berbasis leksikon dan berbasis machine learning. Polarity yang dalam teks, dia bisa mengacu mengarah ke opini dalam teks, apakah itu positif, negatif, atau netral. Biasanya skala polaritasnya bersekitar min 1 dan hingga 1, 1. Subjektif mengukur sejauh mana suatu pernyataan beropini, perasaan, emosi dibandingkan fakta. Pernyataan subjektif mendekati 1, sedangkan pernyataan faktual memiliki skor mendekati 0. Nah, kita akan melakukan studi kasus. Nah, kita akan mengimpor data teks blob. Nah, untuk masukkan data explode-nya plus di line 1 kita masukkan. Nah, di line 2 kita akan pip install text blob-nya supaya kenapa kita harus impornya supaya untuk mengolah teks alaminya. Apa di sini untuk menggunakan menghitung sentimen sebuah teks. Untuk kenapa digunakan untuk memulasi dalam bentuk frame struktur dan seperti tabel terdiri dari baris dan kolom. Nah, di line keduanya di install text blob-nya dimasukin. Kenapa? Supaya kita memasuki data teksnya ke seperti di bawah ini. Nah, di line 2 bentar. Di line 4 saat memasukkan data frame-nya dibuat untuk diisi data sehingga kita menemukan tabel dengan satu kolom teks yang berisi kalimat tersebut. Nah, saat kita masuk data get sentimennya untuk mengambil parameter teks, menghitung sentimen teks blob seperti teks blob teks, objek teks blob dari teks cuplikan, sentimen blob mengandung mengakses properti seperti dari teks blob yang mengandung dua nilai polaritas destruktif, polaritas skala min 1 dan min 1 positif. Positif skor 0 sangat objektif dan 1 objektif. Fungsi ini menggunakan nilai yaitu polarity dan subjektif. Nah, di div polarity di line di line 1 betul 7 nggak salah ya. 7 berapa ya? 1 2 3 4 5 6 untuk menghitung semua sentimen untuk setiap teks. Kenapa? Bagian ini merupakan fungsi gen setiap baris dalam konteks frame data frame. Nah, di DTX upline sentiment menerapkan fungsi get sentiment ke setiap teks kolom menggunakan pasangan nilai polarity dan subjektif. Shift fungsinya digunakan untuk mengharapkan fungsi sentiment sehingga untuk memisahkan antara polarity dan subjektif. Dan yang ketiga, kolom baru polarity ini kita pegang ke data frame untuk menyimpan hari teksnya. Nah, yang line ke-7 setelah kita memasuki hasilnya, nah dia kan langsung keluar nih menampilkan data frame sekarang kita yang memiliki kalimat asli, polarity, dan
subjektif. Atau studi kasusnya seperti visualisasi, seperti ini, sebentar. Aduh. Nah, saat kita memasuki mengimport librenya untuk supaya untuk mengatur style visualisasinya seperti CSS visualisasinya di line 2. Nah, saat kita mau, karena ini nggak bisa nih kalau kita pisah, jadi kita gabungkan aja seperti yang saya tulis tadi. Nah, kalau saya pisah dia kan kayak error tuh, nggak mau dia. Jadi saya terpaksa harus menggabunginya. Deal dan juga kan hasilnya sudah keluar. Jadi distribusinya kan langsung muncul tuh. Oke, kita lanjut ke line 2. Untuk membuat histogram distribusi subjektif. Nah, saat kita membuat histogram untuk distribusi subjektifnya, dia langsung muncul hasilnya. Nah, sentiment dia langsung muncul dari ensemble data polarity-nya dan juga plotting-nya. Oke. Itu saja saya jelasi. Mohon maaf kalau saya jelasinya kurang. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi